Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Berdasarkan buku Genealogi Moral, karangan Friedrich Nietzsche, pembahasan esai pertama, bagian 16-17. Baik dan jahat, baik dan buruk. Bagian 16 tentang pembalikan nilai-nilai. Nietzsche menulis, ketika domba berkata, burung pemangsa itu jahat, dan ketika mereka menambahkan, siapa yang tidak seperti burung itu, siapa yang lembut dan sabar seperti kami, dialah yang baik, itulah permulaan dunia baru, dunia kebalikan nilai. Ia menyebut momen ini sebagai pembalikan nilai-nilai, Umurtung der Werte. Disinilah, kata Nietzsche, manusia lemah untuk pertama kalinya berhasil menang melawan yang kuat, bukan dengan kekuatan, tapi dengan akal dan moralitas. Para domba mengubah peta makna dunia. Yang dulu disebut bangga, kini disebut sombong, yang dulu disebut kuat, kini disebut jahat, dan yang dulu disebut lemah, kini dipuji sebagai suci. Sejak saat itu, kata Nietzsche, Eropa hidup di bawah bayang-bayang moralitas baru, moralitas yang di luar tampak lembut, tapi di dalam penuh dendam tersembunyi terhadap kehidupan itu sendiri. Bagian ini menjelaskan bagaimana moralitas bisa menjadi bentuk pembalasan paling halus. Ketika orang lemah tidak bisa mengalahkan musuhnya, ia menciptakan sistem nilai yang membuat musuhnya terlihat bersalah. Maka kekalahan pun menjadi kemenangan moral. Inilah cara manusia bertahan, tapi juga cara kita kehilangan kejujuran terhadap kehidupan. Kita mulai menilai kekuatan sebagai dosa, padahal ia adalah bagian alami dari keberadaan. Bagian 17 tentang dendam yang disamarkan menjadi cinta. Nietzsche kemudian melangkah lebih jauh. Ia menunjukkan bahwa moralitas bukan hanya soal nilai, tapi juga emosi yang tak terselesaikan. Moralitas, katanya, seringkali hanyalah bentuk resentimen, rasa iri dan benci yang disamarkan menjadi kebajikan. Rasa dendam ini, tulis Nietzsche, tidak mematikan musuhnya secara langsung, melainkan menciptakan dunia lain di mana ia bisa menang. Dunia lain itu, surga, neraka, pahala, dosa, adalah dunia rekaan tempat manusia lemah akhirnya bisa merasa unggul. Ia berkata, engkau mungkin kuat di bumi, tapi Tuhan akan menghakimimu kelak. Nietzsche menyebutnya puncak kepintaran jiwa lemah. Ia mengubah penderitaan menjadi keunggulan moral. Ia menciptakan sistem di mana kelemahan bukan lagi aib, melainkan tanda pilihan Tuhan. Bagian ini menyingkap mekanisme psikologis yang sangat dalam. Banyak sistem moral dan religius yang kita anut ternyata tumbuh dari rasa dendam terhadap kenyataan. Manusia tidak sanggup menerima dunia apa adanya, maka ia menciptakan dunia ideal tempat dirinya menjadi pemenang. Nietzsche tidak menertawakan iman, tetapi mengingatkan bahwa iman seringkali adalah cara halus untuk membalas dunia yang telah membuat kita menderita. Penutup esai pertama, tentang kejujuran terhadap hidup. Di penutup esai ini, Nietzsche berbicara dengan nada yang lebih pribadi dan jernih. Ia berkata bahwa tugas sejati para filsuf bukanlah memuja moral, melainkan menyelidiki asal-usulnya dengan keberanian yang dingin dan tajam. Kita harus menelusuri sejarah moral seperti seorang arkeolog, menggali lapisan demi lapisan sampai kita menemukan darah dan daging manusia di bawahnya. Nietzsche mengajak kita untuk bertanya, apakah moralitas benar-benar lahir dari cinta dan kebaikan, atau dari kebencian yang terselubung terhadap kehidupan dan tubuh? Ia menegaskan, jika kita ingin menjadi manusia yang bebas, maka kita harus berani menatap hidup tanpa penyangkalan, tanpa bersembunyi di balik dogma, tanpa menuduh hidup ini jahat hanya karena ia tak sesuai dengan harapan kita. Bagian ini adalah inti dari seluruh semangat Nietzsche, kejujuran radikal terhadap kehidupan. Ia menolak segala bentuk moralitas yang menjadikan hidup sebagai musuh. Bagi Nietzsche, hidup tidak butuh dibenarkan, ia hanya perlu dijalani dengan seluruh ketegangan dan keindahannya. Dan manusia yang berani melakukan itu, yang tidak lagi menuduh dunia, tidak lagi menyalahkan penderitaan, ialah manusia yang telah melampaui moral. Refleksi akhir, mencintai hidup tanpa tirai kawan. Setelah melalui bagian-bagian ini, kita bisa merasakan apa yang Nietzsche maksud dengan genealogi, bukan sekadar teori moral, melainkan penyelidikan terhadap luka sejarah manusia. Ia menggali dari bawah,
mencari akar dari kata baik dan jahat, dan menemukan bahwa keduanya bukan berasal dari langit, tetapi dari pertarungan batin manusia terhadap dunia. Sebagian dari kita belajar menjadi baik karena mencintai. Sebagian lagi menjadi baik karena takut. Dan di antara cinta dan takut itulah moralitas dibentuk, kadang menjadi jembatan, kadang menjadi penjara. Nietzsche mengajak kita untuk melepaskan tirai itu, untuk mencintai hidup bukan karena ia menjanjikan surga, melainkan karena ia adalah satu-satunya hal yang benar-benar ada.